Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat? Assalamualaikum, cek. Tes, tes. Mas Arya, Mas Dwi. Iya, Pak Bentar Hadir, ada Pak. telepon. Oke, teman-teman ada yang bisa on cam dulu? Karena sekarang ada absen untuk lapor ke akademik. Mas Dwi bisa on cam dulu sebentar nggak? Mas Arya? Ya, oke. Mas Arya, boleh on cam dulu. Iya, Ya, Pak. Mas Abi, boleh on cam dulu sebentar. Kita screenshot dulu. Oke, terima kasih sebentar ya. Ya, oke, terima kasih teman-teman ya. eh jadi sekarang harus ada on cam ya, harus lapor ya. Gimana UTS-nya teman-teman? Aman ya? Mudah banget ya? Aman, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Wah, ya targetnya teman-teman paham lah, paham sedikit ya, pun tidak banyak gitu karena mungkin kalau eh, apa namanya? Kalau mau expert ya teman-teman bisa bisa bereksplor ya, bisa mengembangkan diri gitu ya. Kemudian kita sepakati hari ini kita paling sampai setengah tujuh ya teman-teman, karena eh, saya harus ke kantor lagi gitu ya. Ada briefing buat hari Senin. Gimana? Sepakat nggak teman-teman? Setengah tujuh atau setengah tujuh kurang lah. Dan materi juga nggak terlalu banyak dan sudah pernah disampaikan. Boleh, Pak. Ya boleh ya. Terima kasih. Saya absen dulu. Sofian hadir. Mas Handoko nggak ada ya? Mas Handoko, Mas Luz Mareto. Kemudian saya juga belum cek ya nilai TS-nya. Mungkin hari Minggu lah. Dan bisa. Oke, saya nggak banyak menyampaikan karena nanti materinya juga akan saya share ya. Dan kita akan coba eh, praktek gitu. Dan shortcode-nya juga nanti akan saya share di grup ya.
eh, di dalam data mining ya, ya mau data mining, mau machine learning, mau data science ya, itu ada yang namanya supervised learning. Ada supervised learning, ada unsupervised learning gitu ya. Ada itu yang kemarin kita bahas. Ada lagi satu lagi ya. Nanti kita akan lihat. eh oh ya Mas Abi ya nggak apa-apa Mas Abi lanjut lanjut. Ya, em, supervised learning ini gitu ya. eh Secara mudahnya gitu ya. Itu kalau dilihat dari datasetnya itu sudah ada labelnya, ya. Sudah ada output, sudah ada target. Contohnya apa? Contohnya tentang perkiraan cuaca gitu ya, kemudian tentang prediksi kelulusan gitu ya. Karena supervised learning ini harus mempelajari data sebelumnya. Gitu ya. Kalau misalnya eh, data yang kita ambil kemarin menggunakan teknik crawling ya, dari Twitter. Nah, itu masuknya ke dalam unsupervised. Unsupervised itu em, datanya itu belum belum ada labelnya. Jadi hanya atribut gitu ya, hanya atribut atau variabel gitu ya. Nah, itu belum ada labelnya, belum ada targetnya. Y-nya belum ada. Nah, sehingga kita harus menambahkan targetnya. Nah, itu unsupervised. Secara teorinya gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke supervised itu apa, unsupervised apa, kita akan mengulas tentang data mining gitu ya. Sebenarnya tujuannya itu apa sih gitu. Nah, di sini kata mining ini merupakan biasan dari bahasa Inggris mine, yang artinya itu menambang sumber daya gitu yang tersembunyi di dalam tanah. Ini hanya kata kiasan gitu ya. Jadi data mining ini merupakan penggalian makna yang tersembunyi dari kumpulan data yang sangat besar. Nah, jadi kita itu menggali data ya. Teknik data mining itu menggali data ya. Data yang kita miliki ini mau diapain nih? Gitu. Mau diambil nilai atau value apa gitu dari dataset tersebut. Gitu ya. Nah, itu data mining. Nah, karena itu data mining sebenarnya memiliki akar yang panjang dari bidang ilmu seperti AI ya, atau kecerdasan buatan, machine learning, gitu, statistik dan basis data gitu. Nah, biasanya output di data mining itu kan visualisasinya ya, visualisasi gitu, eh, dalam bentuk histogram atau diagram gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Nah, ini kemarin kita sudah sempat bahas gitu ya. Cuman memang saya lupa menyampaikan supervised dan unsupervised gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi saya langsung aja ke classification gitu, langsung ke clustering tanpa menyebutkan supervised learning. Benar ya, saya belum pernah nyampein itu ya. Jadi eh, justru harusnya di awal gitu ya, sebelum klasifikasi itu harusnya disebutkan supervised, gitu. Supervised learning, unsupervised. Gitu ya. Nah, classification juga ini kita sudah sempat bahas gitu ya. Apa itu klasifikasi? Gitu ya. Eh, di sini suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan, gitu ya, atau mengklasifikasi, mengkelaskan. Gitu. Jadi eh, dia itu masuk ke kategori mana? Gitu. Nah, itu klasifikasi. Nah, salah satu contoh yang mudah dan populer adalah dengan decision tree. Decision tree juga kita sempat bahas gitu ya, algoritmanya gitu. Nah, di sini salah satu metode klasifikasi yang populer karena mudah untuk diinterpretasi. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon gitu ya, atau berhierarki. Ya.
Ini juga sempat kita bahas, association juga kita sempat bahas ya. Eh, itu mengenai apa namanya eh, evidence ya, atau menganalisa kemungkinan ya, kemungkinan pelanggan. Kira-kira mau beli apa lagi gitu ya, beberapa item, membeli beberapa item secara bersamaan. Nah, ini juga sempat kita bahas gitu ya, association. Kemudian ada clustering. Clustering di sini juga sempat kita bahas ya, digunakan untuk menganalisis pengelompokan berbeda terhadap data mirip dengan klasifikasi, namun pengelompokan belum didefinisikan sebelum dijalankannya tool data mining. Biasanya menggunakan metode neural network atau statistik. Jadi dia hampir sama kayak klasifikasi gitu ya. Eh, Namun di sini clustering membagi item menjadi kelompok-kelompok berdasarkan yang ditemukan tool data mining. Tool data mining di sini bisa orange, bisa Python ya, bisa Tableau ya, bisa apa lagi? Eh, Masih satu lagi tuh, MATLAB ya, MATLAB gitu ya. Itu clustering. Nah, metode pelatihan yaitu cara berlangsungnya pembelajaran dan pelatihan dalam menganalisis dataset untuk mendapatkan pola data tertentu. Metode pelatihan data mining memiliki tiga kelompok, ya, seperti supervised learning, unsupervised learning, dan association learning. Asosiasi ya. Jadi ada tiga kelompok. Yang pertama itu supervised learning. Nah, di sini kumpulan record dari inputan yang digunakan dan telah diketahui outputnya. Yang saya sampaikan tadi ya. Jadi eh, targetnya itu udah ada ya, dari dataset itu targetnya udah ada. Dengan kata lain, variabel yang menjadi target telah ditentukan dalam dataset yang sedang dianalisis. Bagian besar algoritma dalam kelompok tersebut terdiri dari klasifikasi, ya, kemudian estimasi dan prediksi. Algoritma yang digunakan akan melakukan proses pembelajaran yang berdasarkan value dari variabel sasaran yang telah terasosiasi dengan value pada variabel prediktor. Ya, ini juga eh, diklasifikasi juga bisa ya. Kita kemarin sudah coba klasifikasi fast learning gitu ya. Kemudian unsupervised ya. Nah, pada metode tersebut, data yang dianalisa diterapkan tanpa adanya guru serta pelatihan pada data lampau. Jadi unsupervised ini, gitu ya, eh, tidak ada data lampaunya. Dengan kata lain diartikan sebagai pencarian pola pada setiap atribut yang digunakan. Tidak termasuk penetapan atribut atau kelas pada sasaran. Contoh algoritma yang menerapkan metode unsupervised learning adalah clustering. Jadi bisa eh, diterapkan pada clustering. Kemudian association learning ya, berbeda dengan dua kelompok yang terdapat di atas. Pada mode ini mempunyai tujuan untuk mencari atribut yang muncul pada transaksi yang sama. Nah, ini juga eh, sama ya, asosiasi juga gitu ya. Nah, memang apa namanya eh, algoritmanya juga pakai a priori gitu. Jadi ini pernah kita bahas juga association learning. Nah, dalam dunia data mining atau data science sering kali mendengar supervised dan unsupervised. Ya. Nah, secara garis besar terdapat dua pendekatan untuk melakukan teknik-teknik data mining. Supervised learning adalah sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan
Sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Ya, lain halnya dengan unsupervised learning. Unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada kita mengelompokkan data tersebut menjadi dua bagian. So, ya. Jadi kalau di sini ada contohnya gitu ya. Kalau supervised learning, misalnya kita memiliki sejumlah buku gitu ya yang sudah dilabeli dengan kategori tertentu. Misalnya kategori buku novel gitu ya, seperti Digital Fortress, eh, Inferno dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada kategori buku akademik. Jadi dia di sini sudah ada nih kategorinya, gitu ya. Kategorinya sudah ada, misalnya yang kategori buku akademik itu pengantar teknologi informasi, art in action gitu ya. Kemudian ada kategori biografi, Anne Frank, Abraham Lincoln gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita membeli sejumlah buku baru, maka Anda harus mengidentifikasi isi dari buku tersebut dan memasukkannya ke dalam kategori. Jadi kalau beli buku logika Fuji ya dia akan masuk ke buku akademik gitu ya. Seperti itu logika cara kerjanya ya. Jadi sudah ada kategorinya. Nah, sebaliknya ya, sebaliknya unsupervised misalkan kita eh, apa membeli banyak buku gitu ya, membeli banyak tumpukan buku gitu ya, dan ingin membaginya ke dalam beberapa kategori gitu. Jadi belum ada nih kategorinya. Kita beli misalnya 20 buku gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu isinya ini masuk ke dalam kategori apa gitu ya. Kategori akademika atau kategori biografi gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan unsupervised learning. Di sini dicontohkan apa namanya misalnya memiliki buku digital Fortress gitu ya, sama kayak yang tadi ya Inferno, cuman ini belum ada kategorinya. Kemudian kita mengklasifikasikan buku misalnya pengantar TI, R in Action itu ke dalam buku akademik karena keperluannya untuk kuliah. Gitu ya. Contoh lain misalnya yang unsupervised. Misalnya eh, apa tadi ya? Eh, ya Allah. Ya, misalnya eh, ini kan buku ya. Tadi apa sih? Tadi siang saya ngomong kelas kelas sebelumnya. Film, sorry, film. Kalau film yang supervised learning itu kan biasanya sudah ada kategorinya ya, film. Misalnya film horor. Film horor itu sudah ada kategorinya. Misalnya film horor itu apa aja gitu. Film horor, film apa? eh, Film lucu itu ya, komedi ya. Nah, film komedi. Nah, itu supervised learning. Kalau sudah ada kategorinya. Ketika kita beli beli misalnya DVD ya, nah, kita beli DVD, film DVD gitu. Misalnya beli DVD 20 keping gitu ya. Nah, itu kita akan kategorikan sendiri. Misalnya ini film horor ada 5 DVD, kemudian film komedi misalnya ada 2. Seperti itu. Ya. Kira-kira masuk nggak? Ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak selain selain film, terus buku ya. Ini perumpamaan aja. Jadi intinya supervise itu sudah ada labelnya ya. Tapi kalau unsupervised itu belum ada. Seperti itu teman-teman. Jadi misalnya kita punya data set
em, tentang data mahasiswa ya. Data mahasiswa itu sudah ada kategori lulus, tidak lulus gitu ya, lulus cepat atau lulus terlambat gitu ya. Nah, itu supervised learning. Ya. Oke, sampai sini aman nggak, teman-teman? Atau ada yang bisa ngasih contoh lagi? Mas Arya, kira-kira ada contoh lain nggak? Supervised dan unsupervised. Mas Dwi, Supervise ya, seperti kategori atau gimana, Pak? ya, kalau supervised itu intinya dia sudah ada kategorinya. Jadi misalnya Mas Arya itu eh, apa namanya, ada baju lah ya, baju. Mas Arya itu sudah mengkategorikan baju, ya. Ada kemeja, ada kaos nih di rumah, ya kan. Nah, itu kan sudah dikategorikan. Jadi ketika Mas Arya beli baju kemeja, nah itu udah ditaruh di kategori kemeja. Oke, jadi sudah ada kategorinya. Ya, Pak, mungkin Kalau contoh lainnya di e-commerce ya, Pak. Paling mungkin di kayak etalase tokonya tuh ada beberapa kategorinya juga, Pak. ya bisa misalnya kategori kelistrikan gitu ya, listrik, yaitu mulai dari kabel listrik, heating gitu ya maksudnya ya. Bisa Iya, itu Pak. juga, ya boleh. Kemudian tadi ya baju. Nah, ketika kita beli baju 10, tapi di rumah kita belum kategorikan tuh. Di rumah tuh eh, masih berantakan lah gitu ya. Nah, kemudian kita akan kategorikan nih kaos, kemeja gitu ya, celana seperti itu ya. Kalau misalnya kita punya pakaian kita kategorikan. Seperti itu. Unsupervised itu belum ketahuan gitu. Unsupervised itu eh, eh, kita yang akan menentukan. Tapi kalau supervise itu kan sudah ditentukan target. Kalau unsupervised itu sesuai dengan tujuan kita. Gitu. Oke, paham lah ya. Paham dong. Mas Dwi gimana? Masih sibuk. Oke. Mas Abi lagi di jalan ya. Masih. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi goalsnya teman-teman paling tidak ketika ditanya supervised learning itu apa sih? Unsupervised learning itu apa? Paham? Ya, apa kalau versi saya gitu supervised learning mah sudah dilabelin, unsupervised learning mah belum ada labelnya gitu kalau saya gitu ya. Nanti saya yang menentukan unsupervised learning mah gitu, labelnya itu ya. Ini harusnya di awal memang saya sampaikan, tapi ya karena apa, saya baru ingat gitu ya, dan ini harus disampaikan. Kemudian yang unsupervised itu ya, ketika kita mau eh, apa menentukan label tersebut gitu ya, kategorikan. Nah, itu harus dilakukan eh, apa namanya, perlu algoritma ya yang mendukung untuk pengimplementasian dari metode pengkategorian tadi. Nah, algoritmanya ya, algoritma supervised learning ini eh, di antaranya itu decision tree ya, KNN ya, Canary Snake ya, terus naik bias, terus KNN, support factor matching ya, uji gitu ya, scanner snakeboard ya. Nah, ini supervised learning. Ini algoritma yang diperuntukkan untuk dataset yang sudah dilabeli.
Kalau algoritma unsupervised learning itu Kamin, hierarchical, ya, Uzi, gitu, DBScan, gitu. Nah, kesimpulannya, ya, jika kita memiliki data sebelumnya dan memiliki variabel target yang akan diklasifikasikan, maka Anda dapat memakai metode supervised learning. Itu ya. Jadi di sini eh, jika kita punya data nih, data sebelumnya dan memiliki variabel target, ya kan, itu bisa menggunakan supervised learning. Jika Anda ingin membagi data-data tersebut ke dalam beberapa kelompok, maka Anda memakai metode unsupervised learning. Kalau dari sini, bahasa dari sini berarti ya, ketika kita memiliki data yang sudah dilabeli nih, sudah dikategorikan, ya, eh, kita misalnya mau mau kelompokkan lagi, bisa, bisa karena sesuai dengan eh, keinginan kita gitu ya. Kalau memang kalau memang perlu dikategorikan lagi ya kategorikan lagi gitu. Yang label yang sudah ada ya biarkan aja gitu. Misalnya apa ya? Misalnya yang dari data mahasiswa gitu ya. Dari data mahasiswa kita mau eh, mengkategorikan lagi berdasarkan usia misalnya gitu ya. Misalnya berdasarkan usia atau berdasarkan jangan usia ya. Apa namanya? Kalau di kita nggak bisa itu clustering. Eh, terus tempat standar atau eh, apa ya? Ya mungkin bisa di prediksi tentang ini tentang pembayarannya lah gitu ya. Pembayarannya akan tepat waktu atau tidak, misalnya gitu ya. Karena kan belum ada untuk eh, apa namanya kategori dia akan bayar tepat waktu atau tidak. Gitu ya, itu bisa dikatakan unsupervised learning. Walaupun datanya sudah ada supervised gitu ya, tapi ketika kita ingin mengelompokkan kembali gitu ya, nah itu bisa juga dilakukan unsupervised learning. Gitu ya. Nah, kemudian ini decision tree. Decision tree juga kita pernah bahas gitu ya. Nanti kita akan share aja ini filenya. Silahkan dibaca gitu ya, decision tree ya. Kemarin juga kita sudah sempat bahas gitu ya, karena eh, pohon keputusan ya, decision tree ini struktur flowchart yang menyerupai tree gitu ya, mana setiap simpul internal menerangkan suatu tes pada atribut. Tiap cabang merepresentasikan hasil tes dan simpul dan daun merepresentasikan kelas atau distribusi kelas. Seperti itu ya. Nah, namun di decision tree ya itu ada turunannya lagi. Eh, ada C45. Kalau C45 ini ya di sini bedanya dia eh, ada menggunakan rasio gain, ya. Hitung gain, kemudian menghitung entropi gitu ya. Nah, ini bedanya kalau C45. Kalau konsep ininya sama pohon juga gitu. Nah, ini konsep entropi ya. Entropi itu merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas positif atau negatif dari sejumlah data acak pada ruang sampel. Gitu. Ya, ini entropi ya, ini rumusnya. Kemudian entropi nol gitu ya. Jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Jadi yes no gitu ya. Ya, kalau di if else itu ya yes
dan nol gitu ya. Nol atau satu. Nah, ini konsep gain gitu ya. Nah, konsep gain perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Jadi dia emang perlu entropi dulu ya. Jadi dihitung entropi dulu baru gain. Tuh, nah ini misalnya eh, ada dataset tentang keputusan apakah akan bermain tenis atau tidak. Nah, ini datasetnya ini eh, apa namanya ada empat ya, ada empat atribut gitu. Yang pertama eh, outlook atau keadaan cuaca, kemudian temperatur, kemudian ada kelembaban ya, humidity, kemudian angin. Ya. Nah ini, nah langkahnya, ya, langkah-langkahnya itu pilih atribut sebagai akar. Ya. Sebuah akar didapat dari nilai gen tertinggi dari atribut-atribut. Jadi akar ini ditentukan ya berdasarkan nilai gen tertinggi dari atribut-atribut. Ini juga bisa kalau apa namanya eh, dihitung manual ya berdasarkan rumus ini ya. Berdasarkan rumus ini bisa dihitung secara manual. Misalnya kemudian yang kedua buat cabang untuk masing-masing nilai. Dan yang ketiga bagi kasus dalam cabang, ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang itu alurnya ya, seperti ini ya. Dia masuk ke humidity ya. Humidity, kenapa humidity dipilih sebagai rootnya ya, sebagai akar karena nilai gennya dia lebih besar gitu ya dari yang lain. 0,37. Jadi 0,37 ya. Dia lebih, nilainya lebih besar dari yang lain sehingga atributnya menjadi akar, jadi root. Oh, ya. Nah, sehingga humidity kemudian di humidity itu ada high ada normal gitu ya. Kemudian kalau dia normal yes, misalnya kalau kalau high gitu no. Kalau high itu eh, yes, misalnya kalau normal itu no. Begitupun dengan ini ya dari humidity kemudian ke outlook ya. Jadi kalau humidity normal, humidity normal kan normal, kemudian eh, yes, kemudian nolnya kalau nol berarti dia harus cari dulu dia ke outlook gitu ya. Sini ke outlook, nanti outlook juga ada cloudy, rainy, sunny gitu ya. Konsepnya seperti itu. Dari hasil pada tabel 42 dapat diketahui bahwa atribut dengan gen tertinggi adalah humidity yaitu sebesar 0,37 ya. Dengan demikian humidity dapat menjadi node akar atau root ya. Ada dua nilai atribut dari humidity yaitu high dan normal. Dari kedua nilai atribut tersebut nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu ya, yaitu keputusannya yes sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tapi untuk nilai atribut high masih perlu dilakukan perhitungan lagi hingga semua kasus masuk dalam kelas seperti yang sudah gambar. Itu ya. Jadi sampai ke yes, no. Kalau dia sudah yes, no itu udah habis. Kalau masih tanda tanya, gitu ya masih tanda tanya nih, itu masih perlu dilakukan eh, daun lagi, cabangan lagi. Ini juga ada kekurangan, ada eh, apa namanya, ada isu gitu ya. Ini kekurangannya eh, oh, sorry, ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Kelebihannya ini eh, daerah pengambilan keputusan lebih simpel dan spesifik.
Oh ya, jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Silakan dibaca eh, kelebihan dan kekurangannya. Sini juga ada isu ya, ada isu-isunya. Kemudian ada knife bias ya. Ini juga kita sempat bahas ya. Jadi knife bias ini teknik prediksi berbasis probabilistik ya atau peluang ya. Sederhana yang berdasar pada penerapan teorema bias. Dengan sebuah asumsi independensi tidak ketidaktergantungan yang kuat. Naif. Ini juga knife bias ya. Nah ini juga persamaan-persamaannya ya. Eh, knife bias ya. Nanti bisa dilihat. Dan ini juga ada kelebihan, ada kekurangannya gitu ya. Eh, kalau kelebihannya mudah diimplementasikan, hasilnya robust ya. Data yang muat noise dan untuk data yang tidak berkaitan. Dan dapat menangani missing value dan hasilnya cukup baik untuk sebagian besar kasus. Di sini juga ada kekurangannya, adanya asumsi saling bebas antara atributnya terkadang akan menurunkan tingkat akurasinya. Biasanya dalam kehidupan nyata selalu ada hubungan antar atribut sehingga asumsi saling bebas jadi tidak di. Hmm. Mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman. Ada yang perlu dibahas atau ada yang mau bertanya mungkin. Aman, Pak. Aman ya, supervised dan unsupervised. Goalsnya itu sih, supervised apa, unsupervised apa. Jadi nggak malu-maluin amat gitu kalau ditanya supervised learning apa gitu, unsupervised learning apa gitu. eh Kemudian mungkin kita akan coba eh, ini ya, kita coba eh, praktek ini ya, praktek eh, karena
Ya, ini kita akan coba analisis gitu ya, dan visualisasi data gitu ya. Eh, Data dari Pokemon. Nanti saya akan share ya dataset dan codingan. Paling tidak teman-teman, ketika ada pertanyaan, nanti kita juga akan latihan gitu ya. Misalnya di sini ada tugas import library gitu ya. Import library NumPy, Pandas misalnya. Nah, ini sudah hatam lah ya. Import NumPy gitu ya. Import Pandas kayak gini-gini. Ini udah harus hatam kan. Ya, walaupun nanti copy paste ya. Karena kan eh, biasanya kalau 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 baru gitu ya, kan suka males gitu ya. Sebenarnya sih salah saya mengajarkan copy paste ya. Tapi kenyataannya seperti itu biasanya. Seharusnya mah langsung diketik ya, diketik biar hafal apa namanya ejaannya. Jadi eh, import matplotlib.pyplot gitu ya, itu diketik ya, jangan copy paste. Tapi kenyataannya biasanya langsung di copy paste aja. Nah, ini beberapa library yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian kita coba manipulasi dan deskripsi. Impor dulu lah, impor, impor eh, dataset kita. Import dataset, import datasetnya. Ini juga harus sudah matam ya, format CSV seperti apa, terus kalau Excel gimana. Nah, kemudian melihat 5 data pertama. Nah, ini juga bisa dikosongkan. Atau bisa misalnya kita kemarin ini ada di UTS kalau nggak salah ya. Ada di UTS kemarin. Eh, Kalau misalnya kita mau menampilkan berapa data diisi aja di sininya. Kalau dikosongkan itu defaultnya 5. Jadi mau 8, mau 10 gitu ya nanti diisi di sini. Ini jadi eh, pakai df.n. Nah, hal lain yang biasanya kita lakukan di awal adalah munculkan summary statistik. Jadi statistik totalnya gitu ya. Ada berapa record ya. Terus ada berapa record, eh, ada min, ada eh, max gitu ya. Ada min, ada standar deviasi ya. Ini. Nah, itu pakai df.descript ya. Seperti ini. Kemudian perhatikan bahwa jumlah data count dalam dataset ini adalah 800. Ini tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan di awal. Di awal itu kan 721 ya. 721, tapi kenapa isinya 800 gitu ya. Nah, ini yang ini tugas si data mining ya. Jadi nanti eh, kenapa bisa seperti itu ya. Kemudian nanti dicek gitu ya.
kayak fungsi lambda ya, fungsi lambda. Kemudian eh, kalau sudah ketemu gitu ya, ketemu mega gitu ya, di sini kan eh, hal ini dikarenakan dataset tersebut sebetulnya mengandung bentuk mega evolution dan bentuk perubahan lain non evolusi dari beberapa Pokemon. Ya. Kita akan mencoba membuang Pokemon dalam bentuk mega evolution untuk jadi yang mega-mega ini ya akan dihapus. Mega. Jadi STR konten jadi yang mengandung eh, mega gitu. Nah, ini akan dihapus. Ini membuang Pokemon Mega Evolution. Didapatkanlah 751. Masih kelebihan gitu ya. Setelah dibuang ternyata masih ada kelebihan 30 objek gitu ya, yang harusnya 721 gitu ya. Ini masih 751. Ya, untuk melihat itu shape ya. df.shape ya. Gitu. Jadi 751 record, 13 atribut ya, atau 13 kolom. Kemudian perlu kita infeksi kembali. Berarti kan bahwa pada Pokemon generasi lanjut ada Pokemon dengan nomor crash ya. Nih, eh, ya. Jadi ada yang dengan nomor crash sama dalam berbagai bentuk. Misalnya Pamkabu ya, Kabu, Kabu, eh, Kabu, ya. Pamkabu, kemudian eh, Burgess 711 pada generasi 6. Nah, untuk memudahkan kita akan mengambil Pokemon dari 3 generasi pertama saja. Dan itu kita akan buang bentuk alternatif dari beberapa Pokemon di generasi ketiga. Nah, jadi diambil 3 generasi. Ini Pokemon dari 3 generasi pertama itu 1, 2, 3. Jadi ada kolom generation kan. Mana generation? Ini generation. Jadi yang diambil itu generasi 1, 2, 3. Ya, kemudian di drop 422, 424 gitu. Buang beberapa Pokemon dalam bentuk lain. 422, 422, 424, 429 gitu ya. 430, 431. Di 385. Siapa yang menjadi Pokemon terkuat dan terlemah dari 3 generasi pertama? Jadi analisa kita 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 generasi 1, 2, 3 doang. 38. Kita akan coba melihat ini dengan menggunakan nilai total atributnya. Jadi ini rumusnya untuk menghitung totalnya. Total max. Kemudian ini juga total min. Jadi yang ini totalnya 680. Jadi yang paling besar itu 680 ya. Kemudian yang eh, paling kecilnya itu 180 ya. Jadi ada 4 Pokemon legendaris yang menjadi Pokemon terkuat dari 3 generasi pertama. Ya, untuk itu kita akan mencoba mengeksplorasi lebih jauh dengan melihat agregat data untuk perbandingan Pokemon legendaris dan ya. Pertama, berapa jumlah Pokemon legendaris dari 3 generasi pertama gitu ya. Apa saja tipe satu mereka. Lalu apakah rata-rata apa Pokemon legendaris lebih besar gitu. Nah, ini land gitu ya. Jadi ada berapa eh, generasi yang legendaris generasi. Nah, ini sama tipe satu ya. Legendaris tipe 1 kali
KL3, pusing 3 gitu ya. Kemudian dihitung median standar deviasinya gitu ya. Dan faktanya tiga tipe satu terbanyak dari Pokemon legendaris adalah Dragon, Sisik, dan Fire. Sementara itu, secara rata-rata dan mediannya atribut HP Pokemon legendaris memang cenderung lebih tinggi. Ini mungkin karena beberapa Pokemon biasa masih merupakan bentuk awal, masih bisa berevolusi sehingga wajar jika rata-rata HP Pokemon biasa lebih rendah dibandingkan Pokemon legendaris. Dan ini visualisasinya gitu ya. Jadi legendary itu yang pink, common yang kuning gitu ya. Ini histogramnya, ini juga sama ya. Ini, nah nanti bisa juga lebih lanjut gitu ya, mana Pokemon yang atributnya memiliki outlier. Nah, bisa untuk melihat ada outlier atau enggak, itu juga bisa menggunakan box plot. Box plot, jadi yang titik-titik ini nih, yang apa? Titik-titik ini gitu ya. Ini bisa dianggap outlier. Pak, apakah Python bisa input data sampai ratusan ribu? Pak, bisa. Bisa, Mas. Itu eh, 10.000, kita coba yang 10.000. 100.000 bisa, 500.000 bisa. Input data gimana nih maksudnya? Input atau dibaca? Input gimana Mas maksudnya? Maksudnya otomatis atau gimana? Karena dia eh, tergantung database-nya juga ya. Oh, baca data CSV bisa bisa. Bisa Mas. Justru Python ini eh, memang berfungsi untuk big data ya. Saya coba di Excel nge-lag minta ampun. CSV, CSV atau XLS. Ya, kalau di Excel mah udah pasti berat banget. Apalagi udah di atas 20 mega. Itu udah pasti nge-lag. Nah, itu tantangan tuh Mas Arya. Mas Arya tuh bisa filter di Python loh. Bisa misalnya Mas Arya tuh punya Excel, kemudian mau di group by berdasarkan apa. Sama aja sih kayak query SQL. Bisa Mas. Itu tantangan Mas Arya tuh. Nanti CSV-nya diimpor, gitu ya. Diimpor, diimpor ya ke ini codingannya. Nanti disimpan di mana. Jadi dia akan cepet deh, nggak terlalu lama gitu ya. Nanti bisa juga yang mau diambil apa. Kolom apa aja yang mau diambil bisa. Gitu Mas Arya. Atau kalau itu coba dikirim aja datanya. Kalau nggak privasi ya. Dan kita juga bisa cari sih di Kaggle.
Coba kita cari. Data apa ya? Ratusan ribu ya. Set ini mah sampai 50 giga, 30 giga. Downloadnya juga lama. Itu ya. Jadi dicoba aja dulu Mas Arya. Nanti saya juga coba ini. Coba explore. Tapi kemarin itu saya pernah eh, kurang sih, kurang dari 100 ribu. Aman lah kalau di Python. Kalau di Excel mah bisa. Saya pernah juga buka apa namanya? Buka Excel yang 25 mega. Ini pakai ROG juga sama, tapi nggak terlalu lama ya kalau pakai ROG. RAM-nya kan tinggi. Tapi emang pas nge-save dia harus nge-lag dulu gitu ya. Nunggu dulu gitu, ada jedanya. Oke, nanti saya share ini ya. Ini tadi udah selesai. Eh, Ya, goalsnya ini sih mengulas ya teman-teman. Saya sih pengennya eh, ini dulu aja. Jadi teman-teman bisa import eh, apa library ya, import library, kemudian eh, bisa import dataset gitu ya. Itu juga udah alhamdulillah gitu ya. Teman-teman udah kalau udah paham itu gitu ya. Kemudian dev info gitu ya. Nah, kemudian apa berapa kolom, berapa eh, record gitu ya. Cache shape kan gitu. Targetnya sih itu sih, teman-teman. Jadi nanti juga rencananya kita kan akan banyak praktek nih teman-teman. Akan banyak praktek dan mungkin juga tugasnya juga seperti itu ya. Puasnya juga akan project gitu. Karena di sini sedikit ya nggak mungkin kelompok ya teman-teman. Jadi harus per orang gitu nanti untuk puasnya. Tentang apa nanti kita akan bahas mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Karena kita sekarang temuan 9, 10, berapa sebulan lagi ya? 4, 5, iya, 5 pertemuan lagi. Sebulan lagi berarti. Sebulan 1 minggu. Kenapa saya majukan teman-teman ini? Karena saya lihat di akademik itu di kalender akademik itu tidak ada minggu tenang, teman-teman. Saya khawatir ada eh, tidak bisa hadir gitu di minggu-minggu berikutnya gitu. Jadi saya eh, punya inisiatif ya masuk aja deh gitu. Yang harusnya libur ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Mungkin itu teman-teman. Ada lagi yang mau dibahas? Tidak ada. Oke, saya screenshot lagi. Masih bisa aktifin lagi nggak apa namanya, kameranya, teman-teman? Jadi di sini diminta di awal sama di akhir.
Oke, Mas Dwi nggak bisa ya? Ya udah nggak apa-apa. Eh, saya screen tutup sebentar ya. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Sama Oke, Pak. kalau tidak ada, kita akhiri eh, sampai di sini ya. Pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas Arya, Mas Dwi, Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih.